Mulut kapan berucap tentang keikhlasan, tapi sangat sulit kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 3 hari yang lalu ada yang telepon saya, dokter. Dia bilang, Ustadz Amri. Saya bilang, ya, saya dokter ini, tidak usah sebut namanya. Ya, kenapa dok? Ustadz, kami mau undang ceramah tapi via Zoom, Ustadz. Tidak mesti harus ke tempat kami. Ustadz hanya berceramah di rumah, kami kasih gambar Zoom. Teman-teman lain berjumlah kurang lebih 300 dokter yang hadir menyimak ceramah Ustadz. Saya bilang, oke, kirimkan linknya. Begitu dikirim linknya, saya dikasih judul. Apa judulnya? Makna keikhlasan dalam kehidupan manusia. Begitu saya selesai ceramah membahas masalah tentang keikhlasan, sudah 5 hari saya selesai ceramah, tidak nak kasih kayak itu amplop. Mau ikut telepon, tidak ikhlas. Mau WA, judulnya ikhlas. Mau bicara susah. Karena takut kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Hampir kebanyakan manusia pintar berbicara tapi sulit untuk membuktikan. Maka saya diami. Kalau juga saya diami, tidak enak hati. Maka setiap kali saya ceramah mesti saya harus curhat supaya ada yang bantu menyelamatkan hati saya. Termasuk saya curhat di tempat ini. Itu makna dibalik keikhlasan. Dengar itu. Iya, harus dengar itu. Tidak boleh tidak, karena memang kalimat ini, Pak, saya kasih tahu, ini materi yang paling berat dalam kehidupan kita. Sangat susah. Kalau kebersamaan gampang, kalau kekeluargaan gampang, tetapi kalau berbicara mengenai masalah tentang keikhlasan, ini yang susah. Kenapa? Ikhlas itu ada hubungannya dengan hati. Ikhlas itu ada hubungannya dengan suci. Ikhlas itu ada hubungannya dengan maaf. Kapan ikhlas ini tidak ada, maka ini tidak termasuk, ini tidak termasuk, dan ini tidak termasuk. Saya sebetulnya, Pak, tidak dikasih judul, makanya saya setengah mati pikir ini tadi. Tidak ada judul saya dikasih. Bahkan saya duduk di situ baru saya lihat dari judulnya ini setengah mati juga kalau aku pikir. Tapi alhamdulillah jalan. Kenapa jalan jamaah dimuliakan oleh Allah? Karena kita memegangi satu Al-Quran yang konsepnya tidak lari dengan materi ini. Tapi kalau bicara masalah maaf, Pak, semua bisa. Mari kita lihat konsep maaf yang pertama. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu. Bu, itu yang kekerubuk itu. Saya ikhlas, Ibu. Itu konsep maaf yang pertama. Lihat Rasulullah SAW. Nabi ketika diludahi senyum. Pernah dengar kisahnya? Ini dalam kisah Mau'izatul Hasanah. Kalau ceramah tentang maulid ini selalu diangkat penceramah ini. Nabi suatu hari lewat diludahi senyum. Belum pernah ada manusia diludahi Pak ketawa senyum kecuali Rasulullah SAW. Mari kita lihat. Siapa? Enggak tahu juga, saya dari tadi bisa tegur itu. Mari kita lihat konsep maafnya jamaah dimuliakan oleh Allah. Di hari yang pertama Nabi lewat diludahi senyum. Kenapa Nabi tidak marah? Karena beliau sendiri yang berucap la takdob walakal jannah, jangan marah, karena siapa yang bisa menahan marah, walakal jannah, baginya dia akan dapat surga. Susah, Pak. Hari kedua Nabi lewat, Muhammad diludahi, senyum lagi. Hari ketiga Muhammad senyum lagi. Nabi masih membuka pintu maaf, padahal ludah sudah bertaburan di hadapan beliau. Justru yang meludahi Nabi capek, Pak. Capek, Kak. Belum pernah ada orang yang saya ludahi ini ketawa. Ini Rasulullah, ini Muhammad, ini saya ludahi ini ketawa ini. Tidak tahu jurus apa lagi yang saya harus gunakan sampai dia harus marah. Memang Nabi tidak gampang marah, Pak. Di hari berikutnya Bapak Ibu Tabe, Nabi kembali lewat. Nabi sudah pasang pipinya. Begitu Nabi pasang pipinya, jamaah dimuliakan oleh Allah, ternyata orang yang telah meludahi Nabi itu tidak ada di tempat.
Mau lihat mulianya Rasulullah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Siapkan air minum Ustaz itu. Ini susah kalimat itu, wal 'afina 'anil nas. Gampang ini. Ini butuh realisasi dalam kehidupan kita. Begitu Nabi pasang bibinya, ludah itu nggak ada, Pak. Nggak ada ludah itu. Nabi tanyakan, mana orang yang selalu ludahi saya? Oh, saya dengar sakit ya Rasul. Apa tindakan Nabi ketika beliau mendengarkan orang yang meludahi sakit? Apa Nabi dendam? Nggak. Apa Nabi marah? Nggak. Apa yang dilakukan Nabi? Pulang ke rumah. Dia tanya istrinya, siang ini kita makan apa? Oh, nggak ada makanan ya Rasul. Sisa sepotong roti, bungkuskan roti itu. Untuk apa? Saya mau menjenguk orang yang selalu meludahi saya. Katanya dia sakit. Ada kira-kira Bapak bisa begitu konsep hidup? Mau? Apa bisa? Coba bede. Kalau bisa. Konsep hidupnya jamaah dimuliakan oleh Allah. Saya mau mengirimi sesuatu, membawakan sesuatu orang yang meludahi saya. Bayangkan Bapak Ibu, sudah diludahi, dia bawakan lagi makanan. Begitu Nabi masuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Muhammad. Muhammad siapa? Langgananmu yang selalu kau ludahi. Bawa apa Muhammad? Nih, bawa roti. Katanya kamu sakit. Betul, sakit. Sakit. Begitu Rasul dekati, dia baca. Apa doanya? Dia tunjuk lalu kemudian dia baca. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadiru. Allahumma rabban nas, idbil bash, anta syafi, illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. La basa illa tahuran insyaallah. Dia tiup Rasulullah SAW sembuh dari penyakitnya. Bayangkan orang yang meludahi Nabi, Pak, didoakan oleh Nabi, sembuh, ditahan di depan rumahnya. Ditahan Rasul keluar. Nabi katakan, begitu tadi waktu sakit, lemas, begitu sehat dia tahan lagi. Jangan sampai dia meludahi lagi saya. Ternyata orang yang menahan Nabi, Pak, dia tidak meludahi. Dia cuma katakan, ya Rasulullah, betapa indahnya akhlak dan budi pekerti yang engkau miliki. Ketika saya meludahi kamu, kamu tidak pernah marah. Ketika saya meludahi kamu, kamu tidak pernah sedikit pun memperlihatkan kemarahanmu kepada saya. Tetapi ketika saya jatuh sakit, belum ada orang yang datang melihat dan menjenguk saya kecuali engkau ya Rasulullah. Maka hari ini persaksikan, tolong tuntun saya, ajarkan saya tentang Islam. Maka diajarkan syahadat oleh Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, orang yang telah meludahi Nabi, Bapak Ibu, mengenal Islam dan masuk Islam. Kenapa? Nabi taburkan maaf kepada para pembencinya. Maaf kepada para pembencinya. Maka Bapak kalau difitnah, tenang aja Pak. Bapak kalau dicerita, tenang aja Ibu. Jual bakso ada yang gibah Ibu, tenang aja Ibu. Itu mentransfer amalnya orang yang sedang berbuat gibah sama kita. Jangan bilang amin, bukan amin itu astagfirullah. Jangan beli baksonya ini, baksonya ini gak enak. Jangan beli baksonya itu, baksonya gak enak. Bakso saya lebih enak, jauh lebih enak bakso saya dengan bakso dia. Terserah orang itu mau ngomong apa, gak ada urusan. Mau ngomong apa, ngomong ini, ngomong itu, terserah. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Itu sama dengan kita sedang mentransfer amalnya orang kepada orang yang menggibah kita. Makanya kalau ibu dicerita, tenang aja, gak perlu lapor sama bojonya. Bu, nggak perlu lapor sama bojonya. Kalau ibu lapor sama bojonya, nanti bertengkar, ribut, akhirnya pulang ke kampung. Nggak mesti ribut kita. Tenang, ibu nangis boleh, nggak ada perasaan boleh. Nanti orang yang cerita kita, nanti orang yang jelek-jelekan kita, nanti dengan sendirinya dia sadar makna di balik kehidupan adalah mesti bertaburkan maaf. Tidak ada kata suci jika tidak ada maaf. Makanya maaf itu bukan hanya cipika-cipiki, Pak. Kan itu. Bukan hanya sekedar berucap minal aidin wal fa'idin.
Mohon maaf lahir dan batin bukan hanya sekedar itu, tapi ucapan yang paling bermakna adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadahku dan Allah menerima amal ibadahmu. Siyamana wa siyamakum, dan semoga Allah menerima amal ibadah puasaku dan Allah menerima amal ibadah puasamu. Kenapa kalimat itu mesti harus dikeluarkan? Karena banyak orang yang beribadah, mereka diri beribadah, menyembah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berharap ibadahnya diterima oleh Allah, namun justru ibadahnya tidak pernah diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ketika dia beribadah, di sisi lain suka mengunjing. Ketika dia beribadah, di sisi lain senang menggibah. Ketika dia beribadah, di sisi lain suka menceritakan aib dan kejelekan orang lain. Orang yang seperti ini, kata Nabi, 60 tahun dia beribadah, tak satu pun ibadah mereka tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rusak ibadah mereka. Itu makna itu. Yang kedua, jamaah dimuliakan oleh Allah, sangat susah dibahasakan tentang menyucikan hati. Karena hati ini berhubungan dengan perasaan. Bu, kalau bojonya keluar jualan bakso, tiba-tiba ada wanita yang lirik, ibu marah gak? Oh, ada yang enggak? Masuk surga itu? Oh, dengar dulu, belum sampai ceramahnya ini, Bu. Saya baru pancing itu udah teriak ya. Mulutnya berkata enggak, tapi artinya lain. Ya, Bu ya. Kalau ada istri tidak cemburu kepada suami, hati-hati. Sebaliknya, kalau ada suami enggak cemburu kepada istri, mesti harus hati-hati. Bapak, kata Nabi, kalau ada suami yang tidak pernah cemburu istrinya, maka suami itu akan diberi gelar namanya Dayus. Apa, Pak? Dayus. Dayus itu, kata Nabi, sekelompok laki-laki yang akan Allah masukkan ke dalam api neraka karena suaminya tidak pernah memiliki rasa cemburu kepada istrinya. Suaminya tahu dia bilang bukan saya. Dia biarkan istrinya berdandan, dia biarkan istrinya bersoleh, dia biarkan istrinya memperlihatkan aurat, dia biarkan istrinya mempertontonkan auratnya. Istri seperti ini, dia berbuat seperti itu, maka suaminya dayus, tidak memiliki rasa cemburu, suaminya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam api neraka karena tidak memiliki sifat cemburu kepada istrinya. Maka Bapak Ibu, perempuan dengan laki-laki lebih berpeluang perempuan masuk surga. Kan syaratnya cuma ada 4, Ibu. Bu, serius kan ini? Syaratnya cuma ada 4 perempuan masuk surga. Apa itu? Satu di antara poin yang keempat, kata Nabi, cukup istrinya berbakti saja kepada suami, selesai urusan. Di manakala suami ini, jamaah dimuliakan oleh Allah, sedang ada di rumah, maka istri harus senantiasa perhatikan apa yang menjadi kebutuhan suami. Makanya ibu itu tidak boleh puasa kalau tidak minta izin sama suami. Jangan bilang dengar, kita juga dengar di situ. Saya disuruh dengar, justru saya sampaikan sama kita. Begitu kita mau puasa, Pak Ustaz, ini kan Ramadan sudah selesai, Ustaz. Saya mau bayar batal puasa saya. Namanya kanlah, Ustaz. Tambah lagi